Pernahkah kamu menghabiskan waktu berjam-jam scrolling media sosial, mencari sesuatu yang bisa membuatmu bahagia? Atau mungkin kamu terus-menerus mengejar pencapaian baru, berpikir, kalau sudah dapat ini, pasti aku bahagia. Tapi kenapa semakin keras kita mengejar kebahagiaan, justru semakin hampa yang kita rasakan? Di video kali ini, kita akan membahas sebuah paradoks besar dalam hidup manusia. Mengapa semakin kita mengejar kebahagiaan, justru semakin sulit kita menemukannya, dan yang lebih penting bagaimana cara kita mengatasinya? Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang membuat kita begitu terobsesi dengan kebahagiaan? Jawabannya ada di masyarakat modern kita. Kita hidup di era yang dipenuhi toxic positivity. Media sosial kita banjir dengan quotes motivasi. TikTok penuh dengan video, that girl routine. YouTube, ribuan video menawarkan cara menjadi bahagia dalam 7 hari. Industri self-help bernilai miliaran dolar menjual kita mimpi. Mereka bilang kebahagiaan itu seperti produk, bisa dibeli lewat meditasi 10 menit, journaling, atau life hacks lainnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi ketika kita terlalu sibuk mengejar kebahagiaan? Pertama, kita mengembangkan apa yang disebut happiness anxiety. Kita cemas karena merasa tidak cukup bahagia. Ketika melihat orang lain tampak sempurna di media sosial, kita merasa ada yang salah dalam hidup kita. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka. Kedua, kita jadi takut pada emosi negatif. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang terobsesi pada kebahagiaan sering merasa lebih kesepian dan tertekan. Kenapa? Karena mereka menganggap rasa sedih, kecewa, atau marah sebagai kegagalan. Dan ketiga, kita terjebak dalam hedonic treadmill, seperti hamster yang terus berlari di roda, tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Begitu satu pencapaian tercapai, kita langsung mencari tujuan berikutnya, tanpa pernah benar-benar merasa puas. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah berkata, kebahagiaan tidak bisa dikejar. Ia harus muncul dengan sendirinya sebagai efek samping dari pengabdian seseorang pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Filosofi Buddhisme juga mengajarkan hal serupa. Penderitaan muncul dari attachment keterikatan, termasuk keterikatan pada ide kebahagiaan itu sendiri. Semakin kita mencengkeram konsep kebahagiaan, semakin jauh ia dari genggaman kita. Jadi, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? 1. Praktekkan penerimaan radikal. Alih-alih berusaha terus bahagia, terimalah bahwa hidup adalah spektrum penuh emosi. Sedih, kecewa, marah, semuanya valid. Semua itu adalah bagian dari pertumbuhan kita. 2. Fokus pada nilai bukan perasaan. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang akan kulakukan, meski itu tidak selalu membuatku bahagia? Nilai-nilai itulah yang harus kita kejar. 3. Bangun ketahanan emosional. Ketahanan bukan berarti selalu berpikir positif, tapi kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Kadang, kita akan merasa tidak bahagia, dan itu tidak apa-apa. 4. Kultivasi rasa syukur yang tulus, bukan sekadar mengikuti tren menulis gratitude journal, tapi benar-benar menghargai apa yang kita miliki saat ini. Mungkin sudah waktunya kita mendefinisikan ulang kebahagiaan, bukan sebagai sesuatu yang harus dicapai, tapi sebagai kemampuan untuk merasakan hidup sepenuhnya dengan segala suka dan dukanya. Kebahagiaan sejati adalah kemampuan untuk tetap merasa damai, bahkan di tengah ketidaknyamanan. Jadi mulai sekarang, lepaskan obsesi kita terhadap kebahagiaan. Berhentilah mencari formula ajaib. Jalani hidup dengan otentik, terima semua emosi yang datang, dan fokuslah pada apa yang benar-benar bermakna bagimu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu juga pernah terjebak dalam paradoks kebahagiaan ini? Share ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.